Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, siswa-siswi MA di rumah yang saya banggakan. Bertemu kembali dengan saya Makbras di mata pelajaran Geografi. Pada pertemuan sebelumnya kita sedikit banyak membahas tentang pengetahuan dasar geografi. Nah, ini kelanjutannya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang objek ilmu geografi dan pendekatan geografi. Nah, ketika mempelajari ilmu geografi, tentu saja kita membutuhkan yang namanya objek studi dan pendekatan penelitian agar dapat mengetahui secara lebih menyeluruh mengenai apa? Mengenai permasalahan yang sedang kita kaji. Nah, objek studi geografi terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Nah, simak penjelasan lebih lengkapnya berikut ini ya. Objek ilmu geografi, yang pertama adalah objek material. Ya, jadi objek material ini berupa kajian geografi yang paling umum dikenal yaitu mengenai geosfer atau terkait dengan lapisan bumi yang meliputi litosfer, terus lapisan itu adalah lapisan keras, adalah lapisan luar atau kerak bumi kita, atmosfer, lapisan udara, dan lapisan atmosfer bawah dikenal sebagai troposfer. Terus hidrosfer atau lapisan air berupa lautan, danau, sungai, dan air tanah. Ada lagi sebenarnya yaitu biosfer ya. Itu lapisan tempat tinggal terdiri atas hewan, tumbuhan, dan manusia sebagai suatu komunitas ya. Bukan dilihat sebagai individu ya. Nah, pedosfer selanjutnya yaitu adalah pedosfer ya. Itu lapisan tanah yaitu lapisan batuan dan telah mengalami pelapukan ya, baik pelapukan fisik, bisa pelapukan organik maupun kimia. Nah, kesimpulannya, objek material geografi meliputi gejala-gejala yang terjadi di muka bumi seperti aspek batuan, bisa tanah, gempa bumi, bisa cuaca, iklim, gunung api, udara, ada air, serta flora dan fauna yang terkait dengan kehidupan manusianya ya. Nah, flora dan fauna juga tadi sudah masuk ke biosfer ya tadi ya, masuk ke biosfer. Nah, objek yang kedua yaitu objek formal. Ya, ini merupakan sudut pandang dan cara kita berpikir terhadap suatu gejala yang ada di muka bumi, baik itu yang bersifat fisik atau sosial, yang dilihat dari sudut pandang ruangan atau spasial. Pada ilmu geografi selalu ditanyakan mengenai di mana suatu gejala terjadi dan mengapa bisa terjadi di sana. Maka diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan adalah apa atau what, terkait apa? Terkait struktur, pola, fungsi, proses kejadian di permukaan bumi. Ya. Terus ada di mana, where, terkait letak suatu objek geografi di permukaan bumi. Ada berapa atau how much atau how many, itu menjelaskan ukuran, bisa jarak, terus luas, isi, dan waktu. Nah, objek geografi dalam bentuk angka-angka. Terus mengapa atau why, memuat rangkaian waktu dan tempat. Ya, latar belakang atau interaksi atau saling bergantungan suatu gejala, peristiwa, dan motivasi manusia. Terus ada bagaimana atau how, berkaitan dengan penjabaran suatu pola, fungsi, dan proses gejala dan peristiwa. Terus ada kapan, when, menjelaskan waktunya berlangsungnya kejadian. Siapa wo, berkaitan dengan subjek atau pelaku dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, sebagai contoh, ada suatu perkampungan yang mengalami kesulitan air bersih ya. Dalam memandang peristiwa itu,
pertanyaan yang harus jawab ya, seperti ini ya. Apa yang terjadi? Jawabannya adalah kesulitan air bersih. Terus di mana kesulitan air bersih terjadi? Jawab di kampung. Contoh kampung Sarwadadi, kampung Puragi, kampung Sorong Selatan yang biasanya itu di wilayah-wilayah jauh ya, di luar Jawa. Terus ada berapa? How much? How many? Banyak air bersih yang masih bisa dimanfaatkan berapa? Nah, bila dalam keadaan hujan, debit sungai mencapai sekian. Namun saat kemarau panjang sama sekali tidak ada debit, seperti itu. Terus ada mengapa. Nah, mengapa bisa terjadi akibat pengaruh iklim dan letak perkampungan di dekat wilayah pantai? Maka jika tidak hujan hanya bisa mengakses air payau. Terus ada bagaimana kesulitan air bersih itu berlangsung gitu ya. Jadi jawabannya adalah hal ini melanda seluruh kawasan kampung ini, contoh kampung Sarwadadi atau kampung Puragi yang ditandai dengan mengeringnya sumur-sumur penduduk dan sungai. Nah, kapan? When? Kapan itu terjadi? Jawab terutama saat musim kemarau tiba, yaitu biasanya pada bulan April sampai Oktober. Terus ada siapa? Siapa yang harus terlibat dalam mengatasi masalah tersebut? Yaitu seluruh masyarakat kampung tersebut ya. Pemerintah daerah, akademisi, dan pemerintah pusat. Nah, itu contoh objek formal geografi. Selanjutnya adalah pendekatan ilmu geografi. Ada beberapa pendekatan ilmu geografi, yaitu yang pertama adalah pendekatan keruangan. Jadi setiap fenomena geografi di masing-masing wilayah pasti berbeda-beda dan mempunyai pola keruangan atau spasial tertentu atau spasial struktur. Nah, tugas para ahli geografi adalah untuk menjawab pertanyaan, kenapa sih pola keruangan fenomena geografi bisa seperti itu? Dan bagaimana terjadinya spasial proses ya. Jadi para ahli geografi tentu saja tidak terus-menerus memfokuskan kajian pada objek, baik objek material maupun objek formal ya, tetapi juga lebih menekankan pada sudut pandang keilmuan. Menurut Peter Hegot, untuk menemukan masalah geografi maka perlu adanya pendekatan-pendekatan geografi. Nah, yang pertama ini pendekatan ruangan. Nah, akibat perbedaan tersebut biasanya timbul interaksi antar wilayah dalam bentuk adanya pergerakan manusia, barang, dan jasa. Tahukah kamu tema analisis keruangan merupakan ciri utama dari geografi loh. Nah, selain itu, pendekatan penelitian keruangan juga paling kuat kemampuannya untuk melakukan perumusan atau generalisasi dalam rangka menyusun teori. Misalnya, contoh konkret penggunaan pendekatan keruangan untuk mengkaji antara tingkat kemiringan lereng, bisa jenis tanah, dan vegetasi dengan terjadinya erosi. Nah, itu contoh pendekatan keruangan. Berikutnya adalah pendekatan ekologi. Ya. Jadi pendekatan ekologi adalah menggabungkan unsur manusia dengan lingkungan di suatu tempat. Tujuannya mengidentifikasi perilaku manusia terhadap kondisi lingkungan di tempat yang berbeda. Mengidentifikasi dampak lingkungan akibat perbedaan pola hidup manusia di tempat yang berbeda, dan mengidentifikasi persamaan atau perbedaan pola hubungan tersebut di tempat yang berbeda. Nah, rangkaian fenomena dipandang dalam satu kesatuan ruang dan saling berkaitan di dalam sebuah sistem. Dengan manusia sebagai unsur utamanya, alasannya campur tangan manusialah yang membuat keseimbangan ekologis menjadi terganggu. Maka nggak heran kalau banyak ahli geografi yang memakai analisis ekologi. Nah, biasanya untuk mengkaji siklus hidrologi, siklus erosi, dan pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS. Nah, serta pengelolaan lingkungan dan sumber daya. Namun, analisis ekologi juga tidak terlepas dari kelemahannya yang terletak pada lemahnya perumusan masalah dibanding dengan analisis keruangan. Akibatnya, sulit untuk dapat menghasilkan teori, tetapi keunggulannya terletak pada fokus yang lebih besar terhadap masalah lingkungan.
Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, pendekatan kompleks wilayah ini berupaya untuk mengkaji fenomena geosfer melalui kombinasi pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Nah, interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya setiap wilayah di bumi berbeda antara satu dengan lainnya. Sebagai contoh, wilayah pedesaan akan melakukan interaksi dengan wilayah perkotaan. Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Nah, sebaliknya, perkotaan berinteraksi dengan pedesaan guna memenuhi kebutuhan pangan dan tenaga kerja, gitu ya. Nah, pendekatan yang terakhir adalah pendekatan historikal. Ini pendekatan yang menelusuri perkembangan suatu gejala geografi, tujuannya diantaranya adalah mengetahui keterkaitan ruang pada masa lampau dan kini, keterkaitan tempat dan waktu ya. Nah, dampak dari gejala geografi ini di masa lampau memungkinkan akan terbawa hingga masa kini. Nah, Pak Guru contohkan perkembangan suatu daerah terjadi sebuah kota yang dapat dilihat dari segi perkembangan lokasi dan waktu. Nah, perkembangan suatu daerah menjadi sebuah kota biasanya lebih kepada perkembangan ekonomi. Pendekatan historikal dapat menggunakan kajian mengenai lokasi pusat perekonomian sebagai acuan dalam perkembangan suatu kota. Nah, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat dan tak lupa Pak Guru doakan semoga kalian telah menjadi orang yang sukses. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.